Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Di hadapan saya pada video kali ini ada sebuah speaker aktif guys, satu set dengan merek GMC. Oke, speaker aktif ini tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada kerusakan, tidak ada keluhan. Jadi speaker aktif ini dalam kondisi normal ya, tidak rusak. Nah, hanya saja sesuai dengan permintaan pemiliknya, speaker aktif ini akan kita modifikasi guys, supaya dia punya fitur baru, yaitu Bluetooth ya. Dimana pada tipe speaker aktif GMC yang ini itu belum ada fitur Bluetooth guys, baru ada fitur USB ya, Bluetoothnya belum ada. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk memodifikasi speaker aktif ini sehingga menjadi sebuah speaker aktif yang keren, kekinian, lengkap dengan fitur Bluetooth. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini, jangan di skip guys. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini, like dan share videonya jika bermanfaat. Dan jika ingin berkomentar silahkan tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar. Buat yang sudah subscribe dan menjadi penonton setia dari channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memodifikasi sebuah speaker aktif atau sebuah amplifier sehingga memiliki fitur Bluetooth guys, di sini kita perlu beberapa bahan. Yang pertama sudah pasti modul Bluetooth. Oke, seperti ini guys. Oke, kita perlu modul Bluetooth seperti ini ya. Nah, kedua yaitu sebuah IC regulator dengan nomor 7805. Ini fungsinya apa? Jika modul Bluetooth yang kita gunakan ini membutuhkan tegangan hanya 5 volt, sedangkan di modul speaker aktif atau amplifiernya tidak ada tegangan 5 volt, jadi bisa kita tambahkan IC ini untuk mensuplai tegangan 5 volt ke modul Bluetoothnya ini guys. Kemudian selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu heatsink atau plat pendingin untuk IC regulatornya ya, supaya tidak terlalu panas. Kemudian elko senilai 470 UF 50 volt dan boleh di bawah 50 volt, yang penting minimal dia 16 volt ya. Semoga saja dengan komponen ini ya, beberapa komponen ini nantinya kita tidak mengalami masalah pada suara yang dikeluarkan oleh modul Bluetoothnya. Namun jika ada masalah seperti dengung atau noise ya, mungkin kita akan tambahkan beberapa komponen lain guys. Oke, selanjutnya kita akan segera bongkar speaker aktifnya untuk memasang modul Bluetoothnya ini. Oke, ikuti terus videonya guys. Oke guys, seperti ini bagian dalam dari speaker aktifnya. Ini adalah modul amplifiernya guys ya. Jadi speaker aktif ini tidak menggunakan trafo pada power supply-nya, tapi sudah menggunakan power supply switching ya, atau SMPS, sehingga tegangannya lebih stabil dan lebih bersih. Ini adalah bagian amplifier menggunakan sebuah IC, dan di sini ada sebuah IC regulator. Kita coba cek dulu ini tegangannya berapa volt. Mudah-mudahan 5 volt, jadi kita tidak perlu menambah tegangan regulator lagi. Oke, tidak kelihatan, sudah dihapus nomornya. Ini kebiasaan dari pabrik nih, suka menghapus-hapus nomor guys ya. Kita akan coba ukur saja ya. Kita akan coba ukur. Kita ukur dulu tegangan yang keluar dari IC regulator tadi, yang ini ya. Oke, di kaki yang ini outputnya berarti di sini. Oke, kita coba nyalakan. Ya, sudah menyala. Ada bunyi dengungan.
Kita ukur dulu tegangannya. Ini bagian AC ya guys, bagian tegangan tinggi 220 volt. Oke, kita cari bagian ground di mananya. Oke, di ini aja, di jack inputnya ya, sambil kita lihat tegangan di situ. Kita lihat input di tegangan di IC-nya berapa, ada 13 volt. Kemudian di outputnya ini apakah 5? Oh ya, 5 volt guys. Alhamdulillah. Oke, berarti kita tidak perlu menambahkan ini ya, IC 7805 lagi. Kita akan coba ambil tegangannya di situ nanti ya. Oke, kita matikan lagi. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita akan siapkan dulu modul Bluetooth-nya guys ya. Sini modul Bluetooth-nya ini kita akan hubungkan dulu beberapa kabel. Oke, ini adalah bagian output ya, bagian output audio dari Bluetooth-nya. Ini bagian L, yang tengah ground, ini R ya. Nah, ini ada tulisannya. Jelas di belakang ini tulisannya ya. Nah, ini output dari audionya. Sedangkan ini adalah tegangan ya. Yang ini tegangannya plus 3,3 sampai 8 volt atau 4,7 volt sampai 24 volt. Yang benar aja ini guys. Tidak ada tegangan IC regulator di sini. Tapi yang jelas kita akan beri supply dia 5 volt ya. Dan ini Bluetooth-nya sudah versi 5.0 ya. Oke, kita lanjutkan guys. Kita akan menghubungkan kabel. Tadi saya lupa sebutkan bahwa kita butuh kabel juga guys ya. Di sini kita gunakan kabel ya, kabel pipih ini ya. Oke, saya matikan aja flashnya supaya nggak silau ya. Nah, karena jalurnya ada 5 ya, kebetulan kita punya kabel yang 5 jalur, kita akan gunakan kabel ini guys ya. Oke, kita kupas satu persatu sehingga menjadi 5 bagian. Nanti akan kita solder ke modul Bluetooth-nya. Oke, ini kita kupas ujung-ujungnya ini untuk kita kasih timah nanti. Kita kupas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kasih timah dulu guys, kawat tembaganya. Timahnya mana? Oke, ini. Supaya nanti kita lebih mudah untuk menyoldernya ke PCB-nya. Selanjutnya untuk yang di PCB kita kasih timah dulu. Lima titik ini kita kasih timah dulu. Oke, untuk kabelnya kita solder saja secara berurutan ya. Nah, kita lihat di paling bawah, ini jalur bawah ini ground, ini plus, ini output kanan ground dan output kiri. Oke, ini aja. Kita solder satu persatu dan jangan sampai ketemu ya guys. Oke, jalur tegangan sudah, kemudian jalur output.
Hati-hati di sini jangan sampai kabelnya ketemu satu sama lain. Ya. Oke, sudah guys, ya. Bagian bawah kita kasih double tape. Oke, kita buka lapisan double tape-nya dan kita tempelkan saja di sini guys, di tempat terminal input ini ya. Nah, karena itu bodinya juga plastik, jadi kita tidak khawatir. Jika rasa kurang, double tip ini bisa tambahkan lem lilin nantinya guys ya. Oke, kita balik lagi. Kita akan pasang ya kabelnya. Oke, ini kita potong secukupnya ya, segini saja boleh. Boleh kita potong secukupnya. Oke, kita coba sambungkan dulu apakah modulnya berdengung guys ya, dengan tegangan 5 volt bawaan dari speaker aktifnya ini. Oke, kita akan segera solder langsung ya. Oke, ingat tadi ya, yang bergaris merah panjang ini itu plus. Nah, output 5 volt itu ada di kaki ketiga IC-nya ini ya. Di kaki ketiga kita solder di situ untuk bagian plusnya. Sedangkan untuk ground yang ini ya, ini titik ground. Oke, kita solderkan kaki plusnya untuk 5 volt. Selanjutnya groundnya di sini. Ya. Nah, inputnya guys, kita cari dulu inputnya. Kita coba nyalakan, cari inputnya di mana. Bismillahirrahmanirrahim, nyalakan dulu. Speaker kecilnya kita pasang dulu, ini outputnya ini. Ya. Kita naikin volumenya. Ya, ini bagian input guys ya. Sedangkan ini output ke speaker. Oke, kita kupas lagi kabel outputnya untuk kita solder ke bagian input. Ini ya, saya tadi lupa katakan di awal ya, kita sebenarnya butuh elko lagi guys ya. Lupa saya ya, kita butuh elko yang senilai 4,7 UF sampai 10 UF sebagai output dari bluetoothnya ini untuk ke bagian input. Jadi kita bypass dengan menggunakan elko ya, 2 buah elko di kiri dan kanan ya. Supaya apa? Supaya tidak bentrokan sinyalnya ke input aslinya ya. Karena akan berpengaruh bunyinya guys ya. Kita akan coba cari dulu elko kecilnya. Kita cari elko 4,7 UF dulu guys. Oke, kita pause dulu videonya sebentar.
Oke guys, kita lanjutkan. Kita sudah ketemu dengan dua buah elko, yaitu elko 10 UF 16 volt. Ini kita akan gunakan sebagai bypass dari output audio dari Bluetoothnya ke input amplifier. Tadi kita sudah ketemu di sini bagian inputnya, ya. Di sini bagian input, ya, dua titik ini. Kita akan solder elko-nya langsung ke situ, ya. Dan untuk kaki plus dari elko itu ke Bluetooth, ya, ke outputnya ini, ke sini. Minusnya ke jalur input amplifiernya guys, ya, atau speaker aktifnya. Kita akan tambahkan dulu timah di sini supaya mudah kita pasang elko-nya. Jadi dua-duanya kita pasang di sini, ya. Oke, bagian minusnya, ya, ke sini. Input yang pertama, ya, kemudian di input selanjutnya kaki minusnya juga guys, ya. Elko ini boleh menggunakan elko baru atau elko bekas juga tidak masalah, yang penting elko-nya masih normal, ya. Dan ini saya gunakan elko bekas ini guys, ya. Oke, sudah. Nah, untuk ground inputnya itu yang ini, ya, kaki yang ini. Kita kasih tambahan timah dulu, nanti kabelnya kita solder di situ untuk kabel yang jalur ground dari Bluetooth. Oke, ya, seperti yang saya bilang, bagian tengah ini tadi ground, ya. Kita solder langsung ke sini. Latah guys, solder latah, ya. Oke, untuk jalur satunya pinset mana ini guys? Oke, lupa, ya, kita butuh pinset di sini supaya lebih mudah. Oke, untuk output yang L atau R boleh saja, ini di mana kita solderkan di kaki elko yang bagian plusnya. Kemudian sebelahnya lagi, ya, jadi seperti itu. Ini kita sepertinya belum kencang, kita perbaiki lagi. Oke, sudah guys, ya. Nah, ini supaya elko-nya tidak bergerak dan tidak goyang, ini juga boleh ditambahkan lem lilin nantinya guys, ya, supaya dia tidak bergerak. Oke, sudah selesai guys. Hanya 5 kabel ini yang kita pasang, dan sebenarnya pakai 4 kabel juga bisa, ya. Kabel ground yang tengah ini nggak kita pakai, tapi ya karena kabelnya cukup pas 5 jalur ya kita pakai, ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan, dan kita akan coba apakah Bluetoothnya berfungsi. Oke, kita coba nyalakan guys, ya, apakah Bluetoothnya bekerja, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, sudah menyala, dan memang tidak ada lampu indikator, ya, di modul Bluetoothnya. Kita akan coba cek di sini. Saya matikan flashnya, ya. Kita akan coba koneksikan handphone ini ke modul Bluetoothnya. Kita nyalakan. Oke, yang paling bawah 50 BT musik. Kita coba hubungkan. Connected. Iya, ada bunyinya guys, connected katanya, ya. Kita coba besarkan volumenya di sini. Oke. Ya, kita coba putus lagi. Disconnected. Oke, kita konekkan lagi. Oh, sorry, salah. Yang ini.
Connected. Ya, kita coba putar lagunya guys ya. Kita akan coba putar lagunya. Oke, kita coba play. Oke, langsung membesar bunyinya guys. Oke, tidak ada dengungan. Kita coba tutup volumenya. Kita fullkan volumenya, bersih ya. Oke, kita naikkan volumenya ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan IC tegangan 5 volt guys ya. Seperti di awal saya katakan tadi, kita butuh IC 5 volt, tapi karena di modul amplifiernya atau modul speaker aktifnya sudah tersedia tegangan 5 volt, kita gunakan tegangan 5 volt yang ada di sini. Dan kebetulan power supply-nya juga jenis switching ya atau SMPS. Jadi dengungan itu jadi bebas dari dengungan guys ya, tegangannya bersih. Kalau pakai trafo biasanya itu berdengung ya, jadi harus jalur tegangan yang masuk ke Bluetooth harus kita modifikasi menggunakan resistor plus elko atau mungkin kumparan plus elko, pokoknya dikasih filter lah ya supaya menghilangkan dengungannya. Tapi ini alhamdulillah kita tidak perlu mengubah apa-apa, suaranya tetap bersih sekalipun volumenya kita kecilkan dan volume amplifier kita besarkan. Oke. Nah, ini. Oke, tidak sampai di sini. Saya pause dulu lagunya ya. Kita akan coba matikan dulu Bluetoothnya ya. Disconnected. Oke, kita akan coba pasang semua modulnya ini seperti semula guys. Oke, kita nyalakan lagi flashnya. Oke, kita akan pasang seperti semula. Kita matikan dulu. Nah, kita pastikan ya, ini juga sudah kuat dengan double tip ya, tidak bergerak ini. Oke, kita pastikan dia normal jika kita tutup casingnya ini guys ya. Oke guys, videonya saya skip tadi ya supaya tidak terlalu lama. Dan ini sudah selesai kita pasang baut dari bodinya ya. Oke. Nah, saya naikkan kameranya supaya bisa terlihat ya. Oke, kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka separuh dulu volumenya dan kita koneksikan lagi untuk Bluetoothnya. BT50 ya. Oke, sudah. Kita coba play kembali ya. Nah, bersih guys ya. Kita kecilkan volumenya. Oke, tidak ada dengung atau noise sama sekali, bersih guys. Inilah untungnya kalau menggunakan power supply SMPS atau switching. Kita coba lagu yang lain ya. Nah, ini yang bunyi hanya bass. Besarkan. Oke, itu tadi bagaimana caranya memodifikasi sebuah speaker aktif dengan merek GMC atau merek lain juga sama guys, yang asal mulanya tidak memiliki fitur Bluetooth. Kita tambahkan mode Bluetooth dan sekarang sudah menjadi speaker aktif keren dengan fasilitas Bluetooth di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi koneksi menggunakan kabel ya. Cukup dengan Bluetooth kita sudah bisa mendengarkan musik dari jarak yang lumayan cukup jauh, bisa 5-10 meter.
Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa jika ingin berkomentar, komentarlah dengan positif di kolom komentar ya. Dan cara memodifikasi speaker aktif ini tadi sudah kita lihat, itu sangat mudah sekali. Yang penting Anda ikuti saja tutorialnya guys. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.